Udah. Gimana sekarang perkembangannya? Udah hafal Alfiah? Belum. Tahun depan ya. Lagi munakosa. Alhamdulillah. Sampai mana hafalannya di pesantren? Imriti baru itu aja. Baru menghafalin Imriti. Apa saja? Itu terus dihafalin. Enggak ngehafalin aku enggak. Udah ada di atas, alhamdulillah. Berarti sama-sama ya, insya Allah nanti jadi bekal dunia akhirat antara aku dengan kitab Alfiah. Ya, alhamdulillah. Kamu mau lanjutin kemana? Di sini. Berarti kita ketemu lagi dong. Alhamdulillah di Aliyah ya. Ya. Saran Bapak untuk Sansan karena mohon izinnya yang lain boleh mengikuti buat sebuah karya yang dimana nanti akan bisa bermanfaat dunia akhirat ya. Salah satunya kakak kalian yang sekarang sudah buat karya itu Melisa. Melisa itu membuat karya, dia membuat buku. Makanya saran Bapak untuk kalian siapapun ya, buat sebuah karya untuk masa depan. Khususnya ya kalau hemat Bapak itu di bidang buku. Bapak biidznillah alhamdulillah sudah membuat karya tapi baru sederhana. Karyanya ya salah satunya ini. Ini kalian juga udah tahu mungkin Lul Islam, jadi Mutiara Islam, kumpulan motivasi dan kata-kata cinta Islami. Jadi insya Allah kalau sudah seperti ini, dakwah kita itu abadal abidin. Istilahnya bukan hanya melalui lisan, tetapi dakwah kita itu melalui tulisan. Dari tulisan ini Bapak tulis semenjak SMP dulu ini. Dari ngaji balagan, serogan, tuliskan di buku dan alhamdulillah jadi terbit sebuah buku. Meskipun sederhana, enggak banyak, hanya 160 halaman. Cuma jadi sebuah karya inovasi. Ini alhamdulillah udah terjual 30 eksemplar gitu ya. Karya Ahmad Sanusi MPD, Magister Pendidikan. Nah, harapan Bapak untuk kalian khususnya Sansan, kamu punya basic kayaknya dibuat novel ataupun buat buku yang berkaitan dengan kata-kata cinta, kata-kata gombal. Ya. Itu sangat apa namanya ya? Hemat Bapak ini ya. Sangat memotivasi dan juga sangat menginspirasi bagi kaum-kaum remaja, khususnya kaum-kaum bucin. Jadi Bapak lihat gitu, kelebihan kamu itu kamu bisa berpikir sejenak tanpa lama untuk mengungkapkan sebuah kata-kata cinta. Nah, itu jadikan itu sebuah karya nanti kamu di masa yang akan datang. Kalau kamu udah bisa buat karya, apalagi udah terbit seperti buku ini, di sininya misalkan ada 1000 kata karya Sansan, alumni MTS, kan hebat tuh. Jadi bucin-bucin di Instagram, TikTok itu kan sama orang lain di apa namanya, di video kan itu jadi viral gitu kan, viral.
itu jadi bagus juga ladang dakwah kamu, tapi jangan kata-kata cintanya yang di batas Islami. Kita kan cakupannya orang pesantren. Dalam membuat buku, dalam membuat dakwah itu tuh ada pagarnya itu pagar pesantren gitu ya. Nah, itu bagus hemat dapat. Saran untuk kalian karena kalian udah kelas 3 ya setidaknya lah buat karya dari sekarang. Karena dunia selama masih ada, Allah selama masih menciptakan kehidupan bagi kita itu akan bermanfaat ya. Bapak juga baru satu ini membuat buku, tapi kedepannya ingin diupdate lagi, ingin buat lagi. Yang salah satunya kalau Sansan nanti mau bisa kerjasama dengan bapak-bapak ingin membuat ya salah satu karya-karya, salah satu buat buku pantun gombal bisa nanti disatukan kalau mau. Misalkan Sansan buat 1000 kata-kata yang berkaitan dengan gombal, nanti dicatat, dituliskan, setelah itu nanti dibukukan, ya dibukukan, dan itu insya Allah akan bermanfaat, khususnya bagi kaum remaja atau kaum yang bucin, ya buta cinta seperti itu. Oke baik, Bapak tantang coba kata-katamu sekarang. Udah ada? Habis? Hah? Iya, gak apa-apa. Gak di video kamu ya, hanya video Bapak saja. Emang suara kamu itu bagus, kata siapa jelek, merdu, ya? Apalagi kalau sedang menghafal Imritis, merdu sekali. Ya, iya. Gitu. Ya nggak apa-apa, tidak ada nggak apa-apa, tapi Bapak yakin kamu bisa gitu, karena otakmu udah habis tadi pakai PAT ya otaknya. Tapi manusia itu yang saran Bapak ketika ingin diungkapkan biasanya timbul itu dari hati itu. Makanya pantas dulu ya para ulama karena niatnya ingin dakwah, seperti Ibnu Sina penemu kedokteran itu kan, itu Ibnu Sina itu orang Syiah ya, dari Iran Ibnu Sina. Tapi kenapa dia bisa menciptakan bedah seperti persalinan, bedah operasian itu? Karena dari hatinya dia ingin dakwah gitu, ingin keluar dari hati itu. Jadi ketika dari hati ingin keluar, saya ingin dakwah, saya ingin berkarya, maka Allah itu seakan-akan memberikan hidayah taufiknya kalau untuk manusia ya. Kalau untuk khusus Nabi kan itu namanya apa? Mukjizat. Kalau untuk Rasulullah ya. Kalau untuk para sahabat apa itu? Hah? Kalau untuk Nabi kan mukjizat. Sahabat apa? Hah? Para wali apa? Karomah. Kalau kita sebagai manusia ya di bawah wali lah istilahnya, itu maunah kan bahasanya. Hah? Maunah. Jadi dari Allah itu diberikan maunah ke otak kita. Makanya dari itu ya saran Bapak nanti meskipun sudah keluar kan, apalagi di MA nanti di sini, sok buat buku meskipun hanya secuil gini, sehari misalkan 5 atau 10 kata-kata yang itu nanti ke Bapak ditulis sok. Jangan tim lah, Bapak punya tim. Jangan kalah dengan Melisa. Tahu kan hati kalian Melisa? Nah, itu Melisa udah buat 3 buku sekarang. Kemarin ke Bapak di WA, dia Melisa di mana sekarang sekolah? Saya di SMA Al-Hadi katanya. Sana. Alhamdulillah sukses Melisa. Gimana karyanya? Udah tambah lagi. Alhamdulillah Pak udah 3 sekarang. Jadi buat novel dia. Novel. Terus berkarya ya. Jadi berdakwah melalui tulisan ya. Tapi itu tergantung kembali lagi kepada kalian ya. Apakah niat kalian ke depannya ingin membuat
karya inovasi, atau Pak kedepannya saya mah ingin jadi karyawan saja Pak, ya tidak salah, ya bagus-bagus saja, silakan. Saya mah ingin jadi pegawai pabrik misalnya, silakan. Tapi kalau kalian ingin punya cita-cita yang lebih tinggi di atas rata-rata, jadi kan orang yang punya cita-cita tinggi itu pasti berbeda, beda karyanya, beda keinginannya, ya, beda halangan, rintangan, gangguannya, itu semua harus kuat. Kenapa? Karena Bapak sendiri merasakan itu ketika ingin beda dengan sahabat-sahabat Bapak yang tidak kuliah. Satu kampung itu hanya Bapak sendiri yang kuliah. Satu SD itu hanya Bapak saja yang kuliah. Satu SMP, wallahu alam itu ada berapa orang yang kuliah. Cuma yang masuk S2 itu hanya Bapak. Yang saya Bapak tahu ya, masuk SMP itu. Masuk SMA itu berapa orang yang kuliah. Yang S2 hanya berapa orang gitu. Nah itu kan ketika kita punya cita-cita harus berani berbeda. Harus berani tampil beda dengan sahabat-sahabat. Makanya meskipun kalian di sini beberapa orang, kalian adalah orang-orang hebat, kita dari kelas 9E, kita ke 9D gitu. Beda Bapak rasakan ketika ngajar dulu semenjak kalian di kelas 8. Nah, jadi pemikirannya, actionnya nanti ke depannya itu harus berbeda. Jangan sama dengan teman-teman kalian yang lain. Ya itu harapan Bapak. Kenapa dunia ini, Indonesia ini semakin maju, Indonesia ini semakin berkembang menjadi Indonesia emas nanti ke depannya di tahun 2030, 35, 40. Bahkan di tahun 2045 itu akan menjadi negara emas di mana ekonominya terkaya keempat di dunia. Orang-orangnya semuanya udah pintar-pintar ya, pada sekolah-sekolah gitu. Kemiskinannya menurun. Terus infrastruktur yang ada di Indonesia itu semakin maju. Contoh sekarang di Indonesia kurang lebih ada 2.500 km jalan tol. Seperti tol Cileunyi sampai Cikampek. Itu tol kedua. Awalnya Indonesia punya tol Jagorawi, Jakarta Bogor Ciawi. Itu tol pertama Indonesia buat ketika Presiden Soeharto. Kedua itu tol Cileunyi sampai Cikampek. Yang ketiga itu tol kalau tidak salah itu tuh tol Karawang sama Palimanan. Palimanan itu Jawa Tengah. Yang sekarang sampai Jawa Timur. Terus maju lagi. Sekarang udah tol Cisundau, kan? Udah banyak tol di Sumatera, bahkan di Sukabumi itu ada Bocimi. Bapak asli orang Sukabumi, bukan orang sini. Itu ada tol Bogor Ciawi Sukabumi, karena Sukabumi salah satu banyak destinasi wisata yang baik. Gitu. Jadi ke sana udah ada tol. Nanti kalau Sasan mau main ke Sukabumi, boleh main ke rumah Bapak. Rumah Bapak itu di Sukabumi. Adem gitu. Enak lah. Banyak pepohonan, manis. Jadi main nanti ke Sukabumi karena banyak wisata-wisata di sana. Jadi selain itu juga Indonesia sekarang sudah punya kereta cepat, gitu ya. Jakarta Bandung, bahkan beberapa tahun ke depan akan dilanjutkan sampai Surabaya. Jadi kalau Sansan ingin naik kereta dari Jakarta sampai Bandung itu hanya 30 menit. Itu naik kereta cepat. Kalau naik mobil kurang lebih 2 jam lebih di tol. Kalau naik kereta cepat hanya 2 jam. Apalagi nanti sampai Surabaya. Jakarta Surabaya itu hanya 1 jam. Kalau sekarang ditempuh sama mobil itu wah hampir 10 jam Surabaya. Nah itulah makanya kita sama-sama lah buat karya. Siapa tahu ke depan nanti Sansan kan punya bisnis misalnya, punya jadi manajer di perusahaan. Ya ustazah gitu kan. Ya pandai bercinta, pandai buat kata-kata, ya kaya lagi. Jadi direktur ya. PT Utama Sansan Ayu misalnya, gitu kan. Bagus itu. Bisa join nanti kerjasama dengan Bapak. Bapak belajar
belajar juga, belajarnya ceritanya bisnis kecil-kecilan lah, bisnis ternak. Jadi selalu Bapak ceritakan kepada kakak-kakak kalian yang sekarang sudah kuliah, itu Bapak punya bisnis ternak. Ya, mohon doanya juga dari kalian, karena berkat doa kalian juga nanti ketika makin besar, berarti makin berkembang. Jadi ternaknya dari dulu Bapak suka domba, nggak tahu domba kuring. Makanya kalau ada di sana pasti ada lagu domba kuring. Itu demen banget asli dengan domba. Itu San. Jadi gak tahu apa sih buat seperti itu, Bapak demen domba. Jadi domba Bapak itu yang diternak domba Garut. Tahu kan domba Garut kalian? Ada yang dari Garut ya ini? Nggak ada ya. Kamu di mana Garutnya? Oh, atau suka kelewatan, Bapak suka ke ini Pasar Andir. Dari Pasar Semarang kemana? Sebelumnya ya, iya itu kelewatan. Ya kelewatan. Bapak suka ke Pasar Andir Bayongbong. Itu setiap hari Minggu. Kalau ada waktu dari pesantren, kadang Senin ke sana. Itu ada teman yang orang sana. Jadi punya komunitas ternak. Alhamdulillah yang dikelola sekarang yang ada alhamdulillah sudah 110 ekor. Alhamdulillah. Baru, itu laki-laki perempuannya. Laki-lakinya kalau salah adalah 30-an. Perempuannya ada 60 lebih sama anakannya. Itu ada investornya, ada teman Bapak yang gabung. Jadi kata Bapak juga siapa tahu nanti ke depan kalian bisa join juga dengan Bapak. Join bidang bisnis, join bidang karya, join bidang dakwah gitu. Yuk kita bersama-sama, karena kalau bersama-sama itu akan menciptakan sebuah karya yang maha besar. Itu San, ya. Jadi Kak Hasan coba berpikirnya yang lebih tinggi nanti. Jadi buat ya coba Bapak berpikir dari sekarang itu benar-benar kita ingin berkarya, apapun caranya, apapun yang kita bisa, baik melalui dakwahnya, melalui karya tulisannya, melalui ucapannya, kata-katanya. Karena kata-kata kita itu sangat tajam sekali, tajam. Jadi dengan bahasa, dengan ucapan manusia itu bisa lumpuh gitu. Hatinya, perasaannya beda. Bapak ketika masuk ke sini karena lihat wajah Sansan itu beda wajahnya, auranya. Iya, karena Sansan suka memberikan pantun ke Bapak gitu. Makanya beda auranya Bapak masuk ke sini itu tadi. Ini gitu ya. Jadi kita sama-sama lah ke depan berkarya. Berapa menit lagi? Tinggal 12 menit lagi. Gitu. Sok Bapak di Mimitian yang nyoba coba Sansan. Kalau di Mimitian pasti bilang, kenapa hari ini cerah? Dan kenapa hari ini cerah? Coba jawab, kenapa hari ini cerah? Udaranya. Kenapa? Makasih. Alhamdulillah. Karena hari ini ada kamu di depanku, makanya cerah, ada Sansan. Oke. Sansan, kamu pakai cincin nggak? Pakai mana coba lihat. Mana cincinnya? Kenapa cincin itu bulat? Kenapa cincin itu bulat? Bapak juga pakai cincin tuh. Kenapa cincin ini bulat? Oh gitu. Karena kalau lope cintaku padamu. Gitu. San gitu ya San ya. Oke. Memang alatnya saja supaya saya lebih jadi. Kenapa biji duku itu pahit? Masya Allah.
sana ya berpikirnya. Enggak video. Kamu enggak video sana. Iya bisa lah, karena kalau biji cinta itu manis. Kenapa ke negara Amerika itu jauh? Kenapa ke negara Amerika itu jauh? Dari kamu sekolah ya. Iya, karena kalau ke negeri hatimu itu dekat ya antara aku denganmu. Kenapa orang Negro kalau orang Papua itu hitam? Makasih, Bapak itu hitam loh. Gak putih, yang paling putih mah tuh Kakarasi itu tuh si siapa? Si Jakwan. Jakwan paling putih rasanya sama si ini nih. Kamu juga gak terlalu putih juga ya. Karena kalau putih dan adem itu wajahmu. Karena kalau putih dan ayu itu wajahmu. Misalnya. Sasat. Manisan mana buah durian dan buah pepaya? Manisan aja, Bapak. Terima kasih. Manisan wajah pula. Iya. San. Bapak buat teh ya. Ini teh ya. Ini teh, bener kan? Tapi gak pakai gula, San. Gak pakai gula. Kenapa? Bapak buat Adisa tuh asli gak pakai gula. Kenapa? Udah manis ya. Terima kasih. Aku suka teh. Oke, suka. Kelewat kan? Udah kelewat jadi. Tuh kan keluar juga dia. Aduh kacau ya. Aduh, karena manisnya sudah ada pada dirimu ya sama. San, kenapa roda mobil itu bulat? Roda mobil, roda motor itu bulat kenapa? Kenapa coba? Banget. Makanya harus dijawab sama Sansan. Tapi ada dua jawaban, San. Ya, karena kalau roda kehidupan itu kisah kita berdua. Karena kalau roda kehidupan itu kisah cinta berdua. Anda kamu Sansan tahu gak? Sansan tahu gak? Kalau satwa itu diikat dengan tali, tahu kan? Tahu kan? Satwa itu diikat dengan tali seperti kambing, kerbau, sapi. Tahu kan? Tahu ya? Kalau manusia diikat dengan apa? Dengan cincin. Kalau manusia diikat dengan cinta dan kasih sayang. Oh, udah berarti. Satu siapa? Udah, terima kasih ya Sansan hiburannya. Bapak jadi punya ekspresi dan buat kalian juga mau doanya. Bapak ingin terus menulis ya, ingin nulis tentang apa namanya? Yang
kata-kata itu mudah-mudahan jadi inspirasi. Nanti ditulis juga ya.